Halo, nama saya Nuni Handayani, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kota Binjai, golongan 3, angkatan 13, kelompok 4. Berikut tugas agenda 2 tentang mind mapping akuntabilitas dan implementasinya. Pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SSTMKes, penyelenggara BKD Kota Binjai dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita mengetahui mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah metode belajar yang dirancang dengan memetakan informasi dalam bentuk grafis, membuat garis percabangan, gambar, maupun kata kunci yang berkaitan dengan konsep atau ide utama. Berikut mind mapping akuntabilitas yang saya buat terkait dengan pengertian, konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, serta PNS yang akuntabel. Akuntabilitas adalah kata yang sering sekali kita dengar. Saat seorang mendengar kata akuntabilitas, maka yang pertama sekali terlintas adalah tanggung jawab. Akuntabilitas seringkali disamakan dengan responsibilitas, namun pada hakikatnya adalah berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Adapun konsep akuntabilitas terdiri dari aspek-aspek akuntabilitas, fungsi akuntabilitas, jenis-jenis akuntabilitas, tingkatan akuntabilitas. Aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Untuk fungsi akuntabilitas ada 3 menurut Bovens, yakni untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenis-jenis akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Perbedaannya adalah akuntabilitas vertikal pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintahan daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat kepada DPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, serta akuntabilitas personal. Berikut gambar tingkatan akuntabilitas. Berikutnya tentang mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari dimensi, alat akuntabilitas, kemudian lingkungan kerja. Mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi yang terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia sendiri, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis, kontrak kinerja, serta laporan kinerja, yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP, yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Lingkungan kerja yang akuntabel terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks meliputi adanya transparansi dan akses informasi, praktik curang dan korupsi, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpangan dan penggunaan data informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. PNS accountable. PNS yang akuntabel meliputi perilaku PNS, prinsip profesi PNS, serta asas penyelenggaraan kebijakan. Perilaku PNS sendiri terdiri dari sesuai kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan korup, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Untuk prinsip profesi PNS,
yang meliputi nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalitas dalam jabatan. Sedangkan azas penyelenggaraan kebijakan meliputi profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Untuk video implementasi akuntabilitas di unit kerja, berikut tampilannya. Selamat menyaksikan. Bagaimana data yang saya minta sudah ada kah? Iya, data yang Bapak minta sudah siap. Nanti saya kirim lewat email ya Pak. Tapi Bapak jangan lupa loh. Iya, sebutin aja maunya apa, nanti kita atur-atur lah. Gak apa-apa, LV juga gak apa-apa. Yang warna coklat ya Pak. Iya.